Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah nama Tuhan bahwa kita boleh berkumpul kembali untuk ibadah doa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang mempunyai pergumulan kiranya boleh menuliskan dalam kolom komentar agar kami boleh langsung segera mendoakannya pada saat itu juga. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita bahwa sekalipun di tengah pandemi, sekalipun di tengah kondisi ekonomi yang menjepit kita, percayalah bahwa di saat kita berdoa, mujizat itu ada buat kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Sungguh dalam segala ketakutan kami, kekhawatiran kami, pujian ini boleh menguatkan kami bahwa ketika kami berdoa, mujizat itu boleh ada bagi kami. Orang lain tidak tahu pergumulan kami Tuhan, tapi Engkau Tuhan, Engkau yang menilik kedalaman hati kami. Engkau tahu Tuhan.
setiap pergumulan dari jemaat. Tuhan, kiranya Roh Tuhan boleh menggerakkan hati jemaat untuk boleh menuliskan pergumulan mereka di kolom komentar, agar para tim hamba Tuhan boleh segera mendoakan dan mujizat itu boleh terjadi atas jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bukan itu saja Tuhan, apabila ada yang menyaksikan ibadah doa malam ini Tuhan dan sedang mempunyai pergumulan yang sangat berat, kiranya Tuhan juga jamah. Bila sebentar kami akan mulai ibadah doa kami pada malam hari ini Tuhan, hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Sertailah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Kiranya kami boleh membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam nama Tuhan. Dan kami boleh melakukan bagian kami Tuhan. Dan Tuhan boleh melakukan bagian Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Pendeta Chandra Udayana. Kiranya apapun yang beliau sampaikan boleh menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk beribadah pada malam hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sungguh sekalipun orang lain di sekitar kita tidak mengerti setiap apa yang kita gumulkan, setiap apa yang kita perjuangkan. Terkadang orang lain hanya melihat hidup kita baik-baik saja. Kita bisa memasang senyuman, namun jauh di dalam hati kita, mungkin kita lagi bersedih, kita menangis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah mengerti, Allah peduli dengan setiap kita. Walaupun kita dalam himpitan ekonomi yang luar biasa pada saat ini, mungkin masalah kesehatan, tapi percayalah bahwa Allah peduli. Kita pujikan pujian ini, kemudian kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang sudah dalam usia yang lanjut. Ibu Ance, Bapak Hari Moniaga, Ibu Vaniko, dan setiap jemaat Tuhan yang berusia lanjut yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu boleh kumpulkan dan doakan di rumah masing-masing. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sedang lemah tubuh. Jika Bapak Ibu tahu dan ingin mendoakan, tolong tulis di kolom komentar agar kami para hamba Tuhan boleh mendoakan. Kemudian juga kita doakan untuk para pasangan yang sedang bergumul untuk menantikan buah hati. Kiranya Tuhan boleh memberkati buah kandungan mereka dan memberikan mereka buah hati yang dapat membanggakan dan membahagiakan keluarga itu. Mari kita pujikan Allah peduli. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah bertuti. Banyak perkara banyak perkara yang ku dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang maha peduli, maha mengerti. Sekalipun kami tidak tahu apa yang sedang kami alami, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya yang sudah berusia lanjut. Tuhan, secara khusus kami tidak tahu apa kebutuhan mereka. Namun Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau lebih daripada sanggup, Engkau lebih daripada mampu untuk memberkati mereka, menyertai mereka. Tuhan, apabila ada yang sedang mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang mendambakan buah hati Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan manusia Tuhan. Berbagai cara sudah kami tempuh. Namun kiranya pada malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh mendengar doa kami. Tuhan boleh memberikan buah hati kepada para pasangan yang sedang menanti-nantikan buah hati dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas segala yang telah kami terima, atas segala yang telah kami miliki. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, kiranya jangan biarkan apa yang kami miliki menjauhkan kami dari Tuhan, melainkan kami boleh pakai apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk orang-orang yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kita tahu bahwa di tengah
krisis ekonomi seperti sekarang, pekerjaan sangatlah susah untuk dicari Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pekerjaan. Kemudian kita juga berdoa untuk beberapa pokok doa yang lain untuk pelayanan pemuritan, utamanya di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Kita berdoa untuk rencana pelayanan pemuritan dalam keluarga. Kemudian kita berdoa juga untuk para fasilitator yang telah dihubungi agar boleh dipakai untuk memberkati kita, mentraining kita, agar kita boleh semakin semangat dan mengerti hakikat dari pelayanan pemuritan di gereja kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan atau yang sedang terhimpit dalam perusahaannya. Tuhan, kiranya Tuhan boleh membantu, menyertai, menuntun Tuhan untuk memberikan jalan keluar Tuhan. Mungkin saudara-saudara kami sudah berusaha untuk mengirimkan surat lamaran ke sana dan ke sini, namun memang karena kondisi yang seperti sekarang Tuhan, banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Namun kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, yang bisa memberkati kami semua, menghidupi kami semua dengan dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang tuntun mereka untuk menemukan pekerjaan yang baik menurut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pengusaha yang sedang mengalami kesulitan himpitan ekonomi Tuhan. Kiranya Tuhan buka jalan agar usaha mereka Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berikan keberhasilan dalam nama Yesus. Kiranya mereka boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Yesus. Tuhan berkati mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Biarkan orang-orang di sekitar mereka boleh melihat Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan pemuritan Tuhan, training pemuritan yang akan diadakan. Kiranya Tuhan juga menyertai para fasilitator agar boleh Tuhan pimpin dengan penuh hikmat, agar boleh Tuhan pakai untuk mentransfer ilmu mereka, sharing ilmu mereka, agar kami dapat pergunakan untuk pengembangan gereja Kristen Kalam Kudus, utamanya di Kupang Jaya Tuhan. Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang mampu bertindak dengan luar biasa, tapi kami percaya bahwa Engkau memakai orang-orang yang biasa ini Tuhan untuk memenuhi kehendak Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kehendak Tuhan boleh terjadi di tempat ini, di gereja kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh mungkin apa yang sedang kita alami pada saat ini kita tidak tahu kenapa saya harus mengalami hal ini, kenapa saya harus bangkrut. Bahkan mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa saya harus tersisih dari pekerjaan saya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita, namun percayalah bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali tangan Tuhan. Kita pujikan pujian ini yang menguatkan saya secara pribadi bahwa Tuhanmu tidak akan pernah memberikan ular ketika kita minta roti. Oh, percayalah, di tengah pandemi seperti sekarang ini, Tuhan tidak akan memberikan kita ular. Tuhan akan memberikan kita roti. Kita pujikan dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Sama-sama pujikan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya luar biasa. Kita pujikan bait yang pertama Bapak Ibu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya, tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kembali kita akan lanjutkan pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Utamanya kita akan berdoa juga untuk persiapan Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu. Tidak terasa bahwa sebentar lagi kita akan merayakan Natal walaupun di tengah pandemi, tapi saya percaya bahwa sukacita itu nyata dalam hidup kita. Kita berdoa untuk persiapan peringatan libur Natal dan Tahun Baru, kiranya pemerintah boleh memberikan hikmat dan kebijakan-kebijakan yang tepat selama penanganan pandemi COVID-19. Kemudian kita juga berdoa untuk keamanan utamanya Bapak Ibu. Dalam menjelang libur Natal dan Tahun Baru, kiranya Tuhan memakai setiap aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketentraman selama masa libur ini. Kemudian kita juga berdoa untuk ketersediaan pangan serta stabilitas ekonomi di akhir tahun. Dan yang terakhir kita akan berdoa untuk persiapan ibadah Natal dan Tahun Baru, di mana kemungkinan besar kita juga akan masih dalam kondisi yang sama dalam ibadah online. Mari kita satu hati, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah saya sebutkan di atas. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh berada di Indonesia Tuhan. Kami boleh berada di negara yang sangat kami cintai ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan boleh pakai para pemimpin di negara ini Tuhan. Mulai dari Pak Presiden hingga sampai pada level menteri dan juga pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Agar boleh sama-sama memikirkan kebijakan-kebijakan yang boleh mempercepat penanganan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Agar kami boleh kembali hidup dalam kondisi yang normal, boleh melakukan kegiatan kami secara normal, boleh beribadah terutama Tuhan secara normal dan dengan penuh sukacita. Bapak, kami juga berdoa untuk keamanan Tuhan, terutama di kota kami Surabaya. Tuhan, kami tahu bahwa akhir-akhir ini banyak orang yang terhimpit masalah ekonomi, banyak pencurian di sana dan di sini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, tolong jagai anak-anak Tuhan dimanapun kami berada Tuhan.
berikan keamanan Tuhan, perlindungan. Kami juga berdoa untuk para aparat keamanan yang senantiasa berjaga, kiranya Tuhan juga boleh menyertai mereka Tuhan. Jangan biarkan ada huru-hara, ada teror yang bisa merusak, memecah belah persatuan kami Tuhan, dan izinkan agar kami boleh hidup dengan tenang, dengan tentram di Surabaya juga utamanya di Indonesia Tuhan. Kemudian kami juga berdoa untuk ketersediaan bahan pangan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dalam krisis ini Tuhan berdampak di segala aspek kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya janji Tuhan yang berkata bahwa burung pipit saja Tuhan pelihara, maka masakan kami anak-anak Tuhan tidak Tuhan pelihara. Oleh sebab itu Tuhan, kami dengan yakin percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar bagi kami Tuhan. Namun juga Tuhan, kami juga berdoa kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami melalui paket-paket yang kami boleh bagikan nantinya Tuhan. Kiranya juga boleh memberkati orang-orang di sekitar kami. Apabila Tuhan nantinya tidak ada paket yang bisa kami bagikan, mungkin karena satu dan lain hal Tuhan, maka kami berdoa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kiranya Tuhan boleh menjangkau setiap orang-orang yang membutuhkan tepat pada waktunya Tuhan. Utamanya kebutuhan pangan mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal dan ibadah tahun baru. Kiranya Tuhan juga menyertai kami Tuhan, memberikan kami hikmat agar boleh menyusun ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga boleh membawa jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus untuk merasakan sukacita Natal. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan boleh pakai kami orang-orang yang terbatas ini Tuhan dalam kemajelisan agar boleh menyusun ibadah yang baik untuk boleh dipakai pada waktunya nanti Tuhan. Ibadah Natal dan juga Tahun Baru dengan semestinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Kiranya beliau boleh dipakai Tuhan untuk menegur kita, juga boleh meneguhkan kita melalui firman yang akan disampaikannya. Bapak Ibu jemaat sekalian, janji Tuhan tidak pernah terlambat, sama seperti fajar yang senantiasa terbit di pagi hari. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Terkadang kita bingung jalan mana yang harus kita pilih. Namun percayalah, segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali tangan Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita dan menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu, aku pun tahu sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam
kasih aku pun tahu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang, Sama-sama pujikan. janjimu, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jikalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali menaikkan beberapa pokok doa kita. Dan sekarang kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang baik dan setia. Allah yang kami percayai dan kami punyai adalah Allah yang juga mendengarkan setiap seruan doa kami. Oleh karena itu pada hari ini kami boleh bersama-sama menaikkan pergumulan demi pergumulan yang dimiliki oleh jemaat Tuhan, yang dipunyai oleh pekerjaan Tuhan, dan juga pergumulan pribadi dari setiap kami yang saat ini mungkin belum sempat kami utarakan secara komunal, tetapi kami juga telah naikkan kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami bersyukur jikalau Engkau adalah Allah yang tidak pernah lalai terhadap janji-Mu. Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-Mu. Terutama ketika kami bersama-sama bersehati untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Tuhan memimpin kami, menolong kami, bahkan memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami boleh mengerti bagian yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Dengar doa kami ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan saya pada malam hari ini adalah Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, aku percaya. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 74, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Mazmur pasal 74 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa nyala murka-Mu terhadap kambing domba gembalaanmu?
Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayu-kayu yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudus-Mu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman nama-Mu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi dan tidak ada di antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela dan musuh menista nama-Mu terus menerus. Mengapa Engkau menarik kembali tangan-Mu, menaruh tangan kanan-Mu di dada? Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatan-Mu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya terkadang kita di dalam kehidupan kita itu terjebak atau tenggelam di dalam realita kehidupan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya kita terjebak atau tenggelam di dalam realita kehidupan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan terkadang kita itu menjadi orang yang baperan begitu ya. Karena apa? Karena kita tenggelam atau terjebak di dalam realita kehidupan yang mungkin kita bayangkan baik tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan hanya baper, terkadang hal ini bisa membuat kita menjadi pribadi yang bimbang, yang ragu, gamang, bahkan menaikkan beberapa pertanyaan di dalam pergumulan kita mengikut Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita juga menangis dan meratap di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bukankah kondisi yang sama, kondisi yang tidak baik sedang kita alami saat ini? Kita hidup di era pandemi virus corona COVID-19. Apakah yang tidak baik itu? Apakah realita yang tidak baik yang membuat kita terjebak, yang membuat kita tenggelam di dalamnya? Ada dari kita yang mungkin di PHK dari pekerjaan kita. Atau ada dari kita yang upah kerjanya dipotong atau dikurangi. Atau juga ada sebagian dari kita yang usahanya menjadi bangkrut. Bukan hanya usaha menjadi bangkrut, relasi menjadi terpuruk. Ya, menurut hasil survei yang saya dapatkan, di masa-masa pandemi ini angka perceraian meningkat, Bapak Ibu. Hal ini membuat kita itu bertanya kepada Tuhan, hal ini membuat kita itu menangis dan hanya bisa meratap. Dan bagi saya hal tersebut wajar dan bisa dipahami Bapak Ibu.
Karena apa? Kita mendapati situasi, kondisi, realita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena itu hari ini kita belajar sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh melihat realita, kita boleh menangis, tetapi jangan cuma berhenti di menangis saja. Tetapi kita harus bangkit, kita harus berdiri karena kita tahu siapa Allah yang kita percayai. Hal ini yang kita dapatkan di dalam Mazmur pasal 74. Bapak Ibu kalau kita membaca di dalam Alkitab kita, maka LAI telah membaginya dengan baik. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 berbicara mengenai realita kehidupan itu. Realitanya apa? Ada hal-hal buruk yang mungkin terjadi di dalam kehidupan setiap kita, bahkan umat Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan, kita tidak boleh mempunyai sebuah pandangan yang keliru ketika kita mengikut Tuhan. Apakah pandangan yang keliru itu? Pandangan yang keliru itu adalah bahwa hidup harus selalu lancar, hidup harus selalu mulus ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah janji bahwa ketika kita mengikut Dia, kita percaya kepada Dia, kita melayani Dia, hidup kita selalu lancar, hidup kita selalu mulus adanya. Tidak. Dan ini terdapat di dalam Mazmur pasal 74 ini Bapak Ibu. Hal buruk apa? Kondisi tidak lancar apa? Kondisi tidak mulus apa yang sedang dialami oleh pemazmur? Bapak Ibu kalau kita membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, kita mendapati sebuah kondisi kehidupan yang porak-poranda. Porak-porandanya apa Bapak Ibu? Yaitu ketika ada kerajaan asing yang datang untuk menghancurkan tembok-tembok Yerusalem, yang datang untuk membakar kota Yerusalem. Bahkan bukan cuma itu, mereka datang menghancurkan bait Allah dan kejahatan mereka dicatat itu merajalela. Coba Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di dalam secara khusus ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Kita mendapati beberapa hal. Yang pertama, ayat yang ke-7. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Artinya apa? Bait Tuhan, rumah Tuhan yang menjadi simbol kehadiran Tuhan, yang menjadi tempat pertemuan antara Allah dengan umatnya dihancurkan oleh mereka. Mereka bahkan berkata di dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Bahkan mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Segalanya di dalam ayat yang ketiga dikatakan telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Bahkan bukan cuma itu Bapak Ibu. Keberadaan musuh-musuh ini mengacam dan mencela mereka. Siapa yang bisa tahan dengan kondisi seperti ini? Kita tahu Bapak Ibu, kondisi ini terjadi ketika apa? Ketika Babel menghancurkan Yerusalem. Ketika Babel menaklukkan Yerusalem. Oleh karena itu tidak heran jika pemazmur itu bertanya kepada Allah. Ayat yang pertama pemazmur itu bertanya, mengapa kau buang kami? Mengapa menyala murkamu terhadap domba gembalaanmu? Ayat yang ke-10, berapa lama lagi ya Allah lawan itu mencela? Berapa lama lagi musuh menista namamu terus-menerus? Ayat yang ke-11, mengapa engkau menarik tanganmu dan menaruh tangan kananmu di dada?
Bapak Ibu, ungkapan ini muncul karena apa? Karena mereka melihat seolah-olah Tuhan tidak berdaya. Seolah-olah Tuhan tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah Tuhan diam terhadap mereka. Ada orang jahat yang menghancurkan rumah Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Ada orang yang menghancurkan kota tempat kediaman Allah. Kenapa engkau diam? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi inilah penulis Mazmur ini, yaitu Bani Asaf, orang-orang Asaf itu alami. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam pasal 74 ya, di dalam judul Mazmur ini dikatakan nyanyian pengajaran Asaf. Siapa sebenarnya Asaf ini Bapak Ibu? Kalau kita membaca di dalam bagian Perjanjian Lama yang lain, maka kita akan mendapati bahwa Asaf ini adalah seorang Lewi yang memimpin orang untuk menaikkan pujian di bait Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan gereja saat ini, Asaf itu adalah pelatih paduan suara di gereja, ya. Dan kalau kita melihat apakah memang Asaf yang menulis Mazmur ini, ternyata tidak Bapak Ibu ya. Menurut seorang penafsir dikatakan begini, Mazmur ini ditulis ya dengan tujuan untuk merefleksikan serangan yang dilakukan oleh kerajaan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Oleh karena itu, kemungkinan Asaf sudah meninggal. Jadi kalau begitu, siapa yang menulis Mazmur ini? Mazmur ini ditulis oleh orang-orang yang dilatih oleh Asaf untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Orang-orang yang dipimpin oleh Asaf untuk menaikkan pujian bagi Tuhan di rumah Allah. Bapak Ibu, sebagai orang yang melayani di bait Allah, sebagai orang yang hidupnya dibaktikan kepada Allah dengan melayani di bait Allah, bagaimana perasaannya ketika bait Allah itu dihancurkan, ketika rumah Tuhan itu diratakan dengan tanah? Saya yakin perasaan dari orang-orang yang menulis Mazmur ini itu sangat sedih sekali. Inilah kondisi buruk yang mereka alami Bapak Ibu. Inilah kenyataan hidup yang mereka sedang jalani. Siapa yang mengatakan bahwa kalau aku melayani Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kelancaran dalam kehidupanku. Siapakah yang berani menjamin, mengatakan bahwa kalau aku melayani dengan sungguh-sungguh, membaktikan diri di rumah Tuhan, penderitaan tidak menimpa aku. Bapak Ibu, itu adalah realita kehidupan yang dialami oleh orang-orang. Ya, dikatakan ada orang-orang yang mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Itulah realita kehidupan yang dialami oleh orang-orang yang melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Mazmur ini berhenti sampai di sana? Tidak. Coba kita lihat di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Mereka itu bangkit dari keterpurukan mereka. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam refleksi mereka menemukan bahwa mereka itu memiliki pribadi Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, realita kehidupan akan datang silih berganti. Realita kehidupan boleh datang kapanpun di dalam kehidupan kita. Tetapi pilihan tetap ada di tangan kita. Pilihan untuk bangkit dari keterpurukan. Pilihan untuk bangkit dari tenggelam dan terkungkung dalam realita kehidupan. Itu ada di tangan kita. Ada sebuah pengharapan dan tekad yang perlu menjadi dasar bagi kita untuk bangkit. Apakah dasar itu? Apakah landasan itu yang melandasi tekad kita untuk bangkit? Bapak Ibu, dasar dan landasan tekad kita untuk bangkit adalah apa? Percaya kepada Allah yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan pembebasan, dan akan memberikan jalan keluar.
Kenapa kita bisa percaya kepada Allah? Kenapa kita bisa tetap mengandalkan Allah? Karena Allah adalah pribadi, bahkan satu-satunya pribadi yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan siapapun. Dan tidak ada pribadi manapun yang memiliki kekuasaan yang sama dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang kita dapati di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12 dikatakan apa? Engkaulah rajaku dari zaman purbakala yang menyelamatkan, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut. Terus kemudian engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Bapak Ibu, melalui bagian ini kita ingin diajak untuk melihat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kita percayai adalah pribadi yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun yang orang lain atau pribadi lain tidak bisa lakukan. Ya, di sini dikatakan apa? Engkau yang membelah laut, engkau yang membelah mata air dan sungai, engkau yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punya mula siang, punya mula juga malam. Dia yang meletakkan matahari dan benda-benda penerang. Ingat, dialah Allah yang menciptakan itu. Dialah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Bumi dan langit dan segala isinya adalah kepunyaannya Dia. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kita percaya Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu karena Dia adalah yang Maha Kuasa. Bukan hanya Dia adalah Allah yang Maha Kuasa saja, tetapi Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bapak Ibu coba kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan apa? Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Dia adalah Allah yang in control. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam dunia yang diciptakannya terlepas dari kontrol tangannya. Kalau kita boleh melihat ada kenyataan yang tidak baik, semua itu dalam izin yang diberikan oleh Allah. Semua itu di dalam kontrol Allah. Semua itu di dalam kedaulatan tangannya. Dan oleh karena itu, kita tetap bisa percaya dengan penuh keyakinan bahwa ketika kita menghadapi realita kehidupan yang tidak baik, masih ada pengharapan. Kita masih bisa bangkit karena kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kita percaya kepada Allah yang berdaulat, Allah yang in control terhadap segala sesuatu. Allah yang in control itu juga kita bisa dapatkan di dalam ayat yang ke-14 dikatakan apa? Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Bapak Ibu ada yang menafsirkan ini adalah binatang yang besar ya, yang sejaman dengan dinosaurus begitu ya. Tetapi Bapak Ibu kalau kita melihat bagian ini, maka saya lebih setuju bahwa Lewiatan itu memang sesuatu yang besar, tetapi ingin menggambarkan sesuatu yang memiliki kuasa yang besar, tidak sama dengan Allah. Sesuatu yang memiliki kuasa besar tetapi tidak sama dengan Allah. Apa itu Bapak Ibu? Iblis Bapak Ibu. Ya. Allah juga mengontrol iblis. Allah akan meremukkan dia sehingga dia menjadi pribadi yang tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, realita kehidupan boleh silih berganti datang, tetapi pilihan untuk bangkit tetap ada di tangan kita. Kalau saya menghadapi sebuah pergumulan, memang Bapak Ibu, ya, terkadang kita bisa tenggelam,
kita bisa larut di dalam penderitaan itu. Tetapi kita tidak boleh terus larut, kita tidak boleh terus tenggelam. Hidup harus terus berjalan. Oleh karena itu bangkit adalah satu-satunya pilihan yang harus kita pegang. Kita bangkit dengan sebuah pengharapan bahwa kita percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan pembebasan, Allah akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu di dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, Bapak Ibu. Kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Oleh karena itu kita terus berdoa, berharap dan percaya kepada Allah yang maha kuasa itu. Kita terus percaya kepada Allah yang berdaulat itu. Dan kita bangkit untuk membangun dan menjalankan kehidupan yang baik. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk tidak terus tenggelam, untuk tidak terus terpuruk di dalam realita kehidupan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan beberapa pokok doa kami dan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu kondisi kami saat ini sedang tidak baik karena kami sedang hidup di masa pandemi. Tetapi ketika kami hidup di masa pandemi ini, kami diajak untuk bangkit karena kami percaya kami punya Allah yang maha kuasa dan berdaulat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menegur ketidakpercayaan kami, yang menolong kami, yang mengubahkan hidup kami. Supaya di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami boleh terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah doa malam kita pada hari ini dengan menyanyikan Bapa terima kasih dan kita akan menerima doa berkat. Bapa terima kasih. Bapa Mari Bapak Ibu kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini sekali lagi Tuhan boleh menguatkan kami lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan. Dan kami bersyukur untuk pokok-pokok doa yang kami boleh naikkan. Tuhan, kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Ketika kami akan bersama-sama melanjutkan aktivitas kami di malam hari ini dan kami akan mengakhirinya dengan beristirahat, kami memohon kiranya Tuhan menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang sempurna dari Allah Bapa kita, pimpinan, penghiburan, kuasa rohani, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.